Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Yulzito Permadi dalam mata kuliah Manajemen Proyek untuk sesi yang ketiga, yaitu perencanaan proyek. Baik, bahwa keberhasilan manajemen proyek ini ditentukan antara lain oleh ketepatan memilih bentuk organisasi, memilih pimpinan yang cakap, dan pembentukan tim proyek yang terintegrasi dan terorganisasi. Selain itu, ada hal lain yang cukup serius untuk diperhatikan, yaitu apa yang harus dikerjakan oleh tim proyek dan manajer proyek. Penentuan apa yang akan dikerjakan ini merupakan fungsi perencanaan, sedangkan tindakan memastikan bahwa rencana ini dikerjakan dengan benar ini merupakan fungsi pengendalian. Perencanaan merupakan hal sangat penting dalam manajemen proyek dengan alasan yang pertama adalah untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakpastian. Kemudian, dengan perencanaan yang baik, apa yang perlu dikerjakan, kapan dikerjakan, memerlukan resource apa, risiko apa yang akan muncul, apa target tiap aktivitas akan menjadi jelas. Hal-hal yang tidak pasti akan menjadi lebih pasti. Nah, yang berikutnya adalah untuk memperbaiki efisiensi operasi. Dengan perencanaan yang baik, tentu saja akan membuat pelaksanaan kegiatan proyek akan semakin efisien. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan proyek. Salah satu hal yang penting di dalam langkah perencanaan adalah memahami tujuan yang akan dicapai dalam pengerjaan suatu proyek. Kemudian untuk memberikan dasar bagi pekerjaan monitoring dan pengendalian. Kegiatan monitoring dan pengendalian ini selalu membutuhkan acuan yang jelas agar prosesnya lebih mudah dilakukan. Selanjutnya kita lihat lingkup pekerjaan selama proses perencanaan dan pengendalian proyek, yaitu yang pertama adalah sebelum proyek dimulai dan selama tahap konsepsi dan pendefinisian, sebuah rencana dipersiapkan untuk menentukan tujuan proyek, tugas-tugas yang akan dikerjakan, jadwal, dan anggarannya. Kemudian selama proyek dalam tahap akuisisi, rencana yang telah dibuat ini dibandingkan dengan performasi, waktu, dan biaya aktualnya. Yang ketiga, jika ada perbedaan antara rencana dengan yang sebenarnya terjadi, maka tindakan koreksi ini perlu dilakukan. Dan estimasi biaya dan waktu juga bisa diperbarui. Perencanaan dan pengendalian ini merupakan hal yang esensial di dalam manajemen proyek. Kita lihat sekarang tahap-tahap dalam perencanaan proyek. Yang pertama adalah penentuan tujuan proyek dan kebutuhan-kebutuhannya. Berarti di sini perlu menentukan hasil akhir proyek, waktu, biaya, dan performasi yang ditargetkan. Yang kedua adalah pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk mencapai proyek. Ya. Berarti di sini harus diuraikan dan didaftar. Yang ketiga adalah merancang organisasi proyek untuk menentukan departemen yang ada, subkontraktor yang diperlukan, dan manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pekerjaan yang ada. Yang keempat adalah membuat jadwal untuk setiap aktivitas pekerjaan yang memperlihatkan waktu tiap aktivitas, waktu mulai dan batas selesai, serta milestone-nya. Kemudian mempersiapkan rencana anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan, membuat estimasi waktu, biaya, dan performasi penyelesaian proyek. Sedangkan kalau tadi Bapak menyebut adanya milestone ini adalah merupakan tolak ukur waktu yang berupa aktivitas kerja atau proyeksi waktu untuk pengerjaan proyek tersebut. Nah,
Jika misalnya pekerjaan proyek yang ditangani ini mirip dengan proyek yang pernah dikerjakan, maka perencanaan bisa didasarkan pada pengalaman sebelumnya sebagai bahan pembantu. Tapi apabila proyek merupakan pekerjaan yang baru, maka perencanaan harus mulai dari awal dan akan lebih sulit untuk dilakukan. Nah, kita lihat sekarang permasalahan yang akan muncul di dalam tahap perencanaan. Ya. Yang pertama adalah tujuan dan sasaran proyek tidak bisa disetujui semua pihak. Berarti ini harus ada kata sepakat ya untuk menyelaraskan atau menyesuaikan, menyetujui tujuan yang ditetapkan. Kemudian tujuan proyek terlalu kaku ya sehingga kurang bisa mengakomodasi perubahan-perubahan. Gimana dibuat sefleksibel mungkin ya tujuannya. Yang berikutnya adalah tidak cukup untuk menentukan tujuan secara baik. Kemudian tujuan tidak cukup terkuantifikasi ya atau terukur. Berikutnya adalah kita lihat rincian induk proyek ya. Nah, tujuan pembuatan rencana adalah untuk memberikan petunjuk kepada manajer dan tim proyek selama siklus hidup proyek. Untuk menghindari kegagalan proyek, perlu adanya perencanaan yang baik, di mana proses penyiapan rencana induk proyek atau RIP ini sebaiknya dilakukan sejak awal, bahkan sebelum proyek ini didelegasikan kepada tim. Adapun rencana induk proyek ini berisi yang pertama adalah deskripsi proyeknya ya. Di sini berisi deskripsi singkat mengenai asal-usul dan latar belakang lahirnya proyek tersebut. Termasuk penjelasan singkat tentang proyek, tujuan, kebutuhan, kendala, masalah yang ada, jadwal induk yang memperlihatkan kejadian, dan milestone-nya yang ada. Yang kedua adalah manajemen dan organisasi. Ini berisi ringkasan mengenai organisasi dan personel yang dibutuhkan, meliputi manajemen proyek dan organisasi, berupa detail mengenai bagaimana proyek yang akan dikelola, dan identifikasi mengenai personel kunci dan hubungan kewenangan yang ada. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan orang. Jadi di sini berupa estimasi kebutuhan orang, keterampilan, kepakaran, dan cara penempatan serta recruiting-nya atau perekrutannya. Yang ketiga adalah training dan pengembangan. Ini berupa ringkasan mengenai pengembangan eksekutif dan training personel yang perlu diberikan untuk mendukung proyek tersebut. Yang ketiga adalah bagian teknisnya. Pada bagian ini termasuk yang pertama adalah rincian pekerjaannya seperti apa. Jadwal proyek, ini berhubungan dengan kejadian, milestone termasuk Gantt chart, jaringan kerja proyek, diagram CFF atau PERT ya, PRRT. Berikutnya adalah anggaran dan dukungan keuangannya. Ini merupakan estimasi pengeluaran, kemudian kapan waktunya, biaya tenaga kerja, bahan, dan fasilitas. Selanjutnya testing. Ini merupakan daftar yang perlu diuji, termasuk prosedur, waktu, dan orang yang bertanggung jawab. Kemudian dokumentasi. Ini mendokumentasikan yang akan dihasilkan dan bagaimana dokumen ini akan diorganisasikan dan disimpan. Kemudian implementasi ini berupa bahasan dan petunjuk mengenai bagaimana pelanggan menjalankan hasil proyek tersebut. Lanjut ke rencana peninjauan pekerjaan. Ini berupa prosedur mengenai peninjauan pekerjaan secara periodik, kemudian catatan apa yang perlu ditinjau, kapan, oleh siapa, dan menurut standar apa. Selanjutnya adalah justifikasi ekonomi. Ini merupakan ringkasan alternatif yang mungkin di dalam mencapai tujuan proyek menunjukkan trade-off antara biaya dan jadwal.
Artinya mana nih yang mau didahulukan atau yang lebih dipentingkan, biaya atau jadwal. Tadi Bapak menyebut tentang Gantt chart. Gantt chart ini adalah merupakan bagan yang dibuat untuk keperluan pengawasan atau kontrol produksi yang menggunakan grafik gitu ya. Sedangkan CPM ini adalah critical path method, ini metode jalur kritis untuk suatu proyek. Sedangkan PERT ini adalah program evaluation and review technique. Jadi ini adalah merupakan metode yang bertujuan sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan atau gangguan produksi. Jadi jangan sampai ada kegiatan yang tertunda. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih alat-alat di dalam perencanaan ya. Alat-alat perencanaan ini banyak, yang jelas banyak metode yang digunakan di dalam perencanaan. Di antaranya adalah yang pertama Work Breakdown Structure atau WBS. Ini yaitu kegiatan menguraikan pekerjaan proyek menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil yang secara operasional mudah dilaksanakan serta mudah diestimasi biaya dan waktu pelaksanaannya. Dan yang kedua adalah matriks tanggung jawab. Ini yang digunakan untuk menentukan organisasi proyek, orang-orang kunci, dan tanggung jawabnya. Di mana matriks ini memperlihatkan hubungan antara kegiatan atau aktivitas dengan siapa yang bertanggung jawab dan seberapa besar tanggung jawabnya. Yang ketiga ini yang Gantt chart tadi ya. Ini alat ini digunakan untuk menunjukkan jadwal induk proyek dan jadwal pekerjaan secara detail. Yang berikutnya adalah jaringan kerja. Ini yang digunakan untuk memperlihatkan urutan pekerjaan, kapan dimulai, kapan selesai, dan kapan proyek ini secara keseluruhan selesai. Nah, setelah perencanaan diselesaikan, maka kita mulailah melaksanakan studi kelayakan proyek. Ya. Nah, studi kelayakan proyek ini adalah merupakan penelitian yang menyangkut berbagai aspek seperti aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya. Nah, studi kelayakan proyek ini dilakukan untuk menilai kelayakan investasi, baik suatu proyek maupun bisnis yang sedang berjalan. Kita lihat sekarang definisinya dari studi kelayakan proyek ini ya. Bahwa studi kelayakan proyek ini adalah penelitian dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Ya. Studi kelayakan proyek ini adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Nah, kalau istilah aslinya, feasibility study is defined as an evaluation or analysis of potential impact of proposed project or program. Ya, jadi definisinya adalah merupakan evaluasi atau analisis tentang potensi dari sebuah rencana proyek atau program, usulan proyek atau program. Kita lihat tulang ringkup dari studi kelayakan proyek ini. Adapun aspek yang terdapat pada studi kelayakan proyek terdiri dari berbagai aspek, antara lain yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran, di mana pada aspek ini mempelajari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah berkaitan dengan adanya peluang pasar untuk suatu produk yang akan ditawarkan oleh proyek tersebut. Bagaimana potensi pasarnya? Bagaimana jumlah konsumen potensialnya? Di mana ini konsumen yang mempunyai keinginan atau hasrat untuk membeli dari produk. Berikutnya adalah tentang perkembangan dan atau pertumbuhan produknya itu sendiri. Bahwa daya beli, kemampuan ini merupakan kemampuan konsumen di dalam rangka membeli barang, mencakup tentang perilaku, kebiasaan, preferensi konsumen, kecenderungan permintaan di masa lalu, dan lain-lain.
Kemudian juga pemasarannya. Ini menyangkut tentang strategi yang digunakan untuk meraih sebagian pasar potensial atau peluang pasar, atau seberapa besar pengaruh strategi tersebut di dalam meraih market share. Yang kedua adalah aspek teknis dan teknologinya. Ya. Tujuan dari aspek ini adalah bahwa bagaimana proyek tersebut harus segera dilaksanakan. Ya. Jadi proyek yang diusul ini harus segera dilaksanakan. Adapun titik berat dari aspek ini adalah kelayakan usaha dari segi teknis dan teknologinya. Kalau kita lihat apa sih itu aspek teknisnya, yaitu adalah faktor-faktor produksi yang langsung umumnya berwujud fisik, misalkan teknologinya, tenaga kerja, bahan baku, peralatan, sarana, dan faktor alam. Yang jelas, aspek teknis ini berpengaruh besar terhadap kelancaran jalannya usaha, terutama di dalam proses produksi. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah teknologi. Teknologi ini merupakan gagasan usaha akan gagal apabila tidak memiliki kemampuan teknologi. Di mana teknologi ini tidak identik dengan skill atau keterampilan. Jadi skill ini dapat digantikan oleh mesin atau komputer. Teknologi ini merupakan kemajuan di dalam penerapan pengetahuan dan seni dalam bidang industri, manajemen, dan sebagainya. Nah, kelayakan gagasan usaha harus mengadakan evaluasi tentang kemampuan dalam bidang teknologi. Yang jelas tidak harus memiliki sendiri, bisa saja beli atau sewa. Ya. Tenaga teknis. Nah, tenaga teknis ini adalah tenaga khusus untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara rutin sebagai implementasi suatu teknologi yang sudah baku. Contohnya misalkan tukang las, tukang cat, dan lain-lainnya. Mungkin contoh jelas sekarang ini di proyeknya kereta cepat Jakarta-Bandung, ternyata untuk pengelasan rel kereta itu harus didatangkan tenaga yang berasal dari Tiongkok ya. Nah memang jalur rel kereta cepat itu seperti di Jepang itu Shinkansen memang nggak ada bunyi jedak-jedak ya, karena ternyata relnya itu mulus, nggak ada sambungan. Jadi sambungannya dilas semuanya. Nah, ditinjau dari faktor tenaga teknis ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah kuantitas tenaga teknisnya. Jadi ini jumlahnya memenuhi kebutuhan atau tidak, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan perhatikan dua faktor, yaitu latar belakang historis ekonomis lokasi usaha. Jadi secara historis daerah tersebut memang kawasan industri. Yang kedua adalah tingkat persaingan di dalam daerah secara umum merupakan pusat tenaga teknis tertentu. Ya. Yang kedua adalah kualitas tenaga teknisnya. Ini yang dipengaruhi oleh antara lain lingkungan hidup, tempat tinggal, pengalaman kerja, dan pendidikan dari tenaga teknis tersebut. Dan yang ketiga ini adalah aspek ekonominya. Aspek ekonomi ini meliputi yang pertama adalah bagaimana pengaruh proyek terhadap peningkatan penghasilan negara. Ya, apakah bisa meningkatkan penghasilan negara atau tidak. Yang kedua adalah pengaruh proyek terhadap devisa yang dapat dihemat dan dapat diperoleh. Ya. Jadi proyek ini bisa menghemat devisa, tapi juga bisa menghasilkan devisa atau tidak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah penambahan kesempatan kerja. Jelas ya, apakah proyek ini padat modal dan padat karya atau tidak, memerlukan tenaga kerja yang banyak atau tidak, sehingga ada kesempatan kerja yang bisa diserap oleh proyek tersebut. Yang berikutnya adalah
pemerataan kesempatan kerja. Ya. Jadi harus juga ada pemerataan, jangan sampai hanya untuk sebagian orang saja bahwa kesempatan ini diperuntukkan proyek tersebut. Yang berikutnya adalah bagaimana pengaruh proyek tersebut terhadap industri lain. Ya, ini berkaitan dengan suplai bahan bagi industri lain dan pasar bagi hasil industri lainnya. Jadi ternyata memang bahan bakunya memang diperlukan dari pihak lain, tapi juga hasilnya bisa dimanfaatkan atau bisa dinikmati oleh industri lainnya. Demikian paparan materi kita untuk pertemuan ketiga ini yang berkaitan dengan perencanaan proyek. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa diskusi di kelas. Terima kasih atas perhatian kalian. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.